Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Gunawan Wicaksono, NIM 264041011. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang penyakit infeksi degeneratif dan penyakit yang ditimbulkan oleh perilaku tidak sehat ya. Jadi langsung saja. Yang pertama adalah penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain. Penyebab utama infeksi diantaranya adalah bakteri dan jasad hidup atau organisme. Kuman-kuman ini menyebar dengan beberapa cara dan vektor ya. Jadi penyakit infeksi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah yang disebabkan oleh bakteri, yang kedua disebabkan oleh virus, yang ketiga disebabkan oleh jamur, yang keempat disebabkan oleh parasit. Kemudian contoh penyakit infeksi yang pertama adalah yang disebabkan oleh bakteri ya, yaitu seperti contoh TBC, tetanus, mencret, pneumonia, gonorrea, dan sifilis dan sakit telinga. Yang kedua adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus ya, yang seperti contohnya adalah selesma, influenza, campak, gondok, rabies, dan penyakit kulit. Yang ketiga adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur ya, yaitu contohnya adalah kurap, kutu air, dan gatal pada lipatan dada. Yang keempat adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit internal ya. Jadi parasit internal ini adalah hewan yang hidup di dalam tubuh manusia, yaitu seperti contoh penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit internal ini adalah disentri dan malaria ya. Kemudian penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit eksternal. Parasit eksternal ini adalah hewan yang tumbuh di luar tubuh manusia, yang tumbuh di permukaan tubuh manusia ya. Yaitu seperti contoh penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit eksternal ini adalah kutu rambut, kutu hewan, kutu busuk yang berupa kudis. Ya, selanjutnya adalah pencegahan penyakit infeksi ya. Yang pertama yaitu dengan menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini bisa dilakukan dengan contohnya mencuci tangan, membersihkan tempat tinggal seperti rumah dan lingkungan sekitar. Kemudian hindari kontak dengan penderita penyakit menular. Jadi menghindari kontak dengan penderita penyakit menular seperti flu, cacar air, atau belekan. Yang ketiga adalah cegah perkembangbiakan nyamuk DBD ya, yaitu dengan cara pastikan tidak ada genangan air di dalam rumah, seperti di dalam bak mandi ataupun yang lain-lain, dan hindari barang-barang yang berpotensi menimbulkan genangan air di dalam rumah ya. Terus selanjutnya adalah terapkan pola hidup sehat, yaitu dengan memakan makanan yang aman dan sehat dan terutama bersih, serta mengkonsumsi makanan yang kaya antioksidan dan multivitamin A, C, dan E. Kemudian selanjutnya adalah gunakan antibiotik dengan bijak dan imunisasi ya. Jadi menggunakan antibiotik dengan bijak dan imunisasi. Pastikan keluarga kita terutama anak-anak mendapatkan imunisasi yang baik sesuai jadwal. Kemudian hindari kontak dengan binatang liar. Jadi tidak menyentuh hewan liar ya, yang kemungkinan bisa menimbulkan penyakit menular. Seperti contoh tikus dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah penyakit degeneratif ya. Penyakit degeneratif adalah suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk ya. Sedikitnya ini ada 50 yang termasuk penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif ini terjadi karena adanya proses penuaan, biasanya terjadi saat usia bertambah tua. Tetapi pada saat ini penyakit degeneratif dapat terjadi pada orang yang umumnya lebih muda di Indonesia. Ya, di Indonesia penyakit degeneratif saat ini banyak terjadi di kalangan muda dan di perkotaan. Penyebab utamanya adalah perubahan gaya hidup,
akibat urbanisasi dan modernisasi. Jadi perubahan gaya hidup ini dapat dilihat secara jelas antara lain dengan munculnya tempat-tempat makan junk food di hampir seluruh sudut kota dan kesempatan olahraga yang sering ditinggalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh-contoh penyakit degeneratif ya. Jadi contoh penyakit degeneratif ini adalah seperti diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskular, obesitas, dislipidemia, hipertensi, penyakit jantung, asam urat, dan lain-lain. Kemudian adalah penyakit yang disebabkan oleh perilaku tidak sehat. Yang pertama adalah stres berlebihan ya. Jadi stres yang berlebihan ini dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang dan memacu resiko penyakit jantung serta membuat tidak nyaman ya. Jadi jika stres mungkin bisa diatasi dengan istirahat yang cukup dan juga refreshing ya, atau jalan-jalan atau apapun yang berkaitan dengan cara pencegahan stres ya. Yang kedua adalah kurang bergerak. Jadi dengan sedikit menggerakkan tubuh dapat memperpanjang hidup serta mengurangi kelebihan berat, mengurangi stres dan bahkan mencegah penyakit Alzheimer atau demensia. Jadi untuk mencegah penyakit Alzheimer atau demensia yang disebabkan oleh kurang bergerak ini mungkin bisa diatasi dengan ya seperti tadi ya, refreshing, jalan-jalan, atau bisa olahraga, itu akan lebih baik. Yang ketiga adalah merokok ya. Untuk mengurangi bahaya kanker dan kerutan dini, Anda dapat mengganti rokok dengan permen karet rasa nikotin ya. Jadi bisa menggantinya dengan permen ya daripada rokok ya. Yang keempat adalah meminum minuman keras atau minum alkohol ya. Berbagai gangguan kesehatan juga bisa timbul dari kebiasaan minum alkohol yang berlebihan, termasuk serangan jantung, kanker hati, kanker tenggorokan, dan kanker payudara ya. Jadi cara pencegahannya mungkin bisa dibilang ya, untuk kita penting ya untuk mengetahui bahwa bahaya meminum minuman keras ini sangat besar ya. Jadi sebisa mungkin untuk dihindari ya. Kelima adalah makanan berlemak ya. Lemak yang dikonsumsi secara berlebihan dapat memicu kolesterol tinggi dan merangsang penyakit jantung. Jadi sebisa mungkin makanan yang kita konsumsi setiap hari itu mengandung protein atau multivitamin yang baik ya. Yang keenam adalah menghirup udara polusi. Jadi polusi udara dapat menyebabkan batuk dan sakit mata atau mata perih, dan hal ini berhubungan dengan serangan pada penyakit asma dan saluran pernafasan. Jadi sebisa mungkin kita tetap di dalam ruangan ya ketika suhu udara atau suhu polusi naik ya. Jadi itu akan mencegah penyakit yang disebabkan oleh menghirup polusi udara seperti sakit mata, asma, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah terlalu sering terkena matahari ya. Jadi hindari ya, sebisa mungkin hindari dari sengatan sinar matahari dan gunakan tabir matahari paling tidak yang mengandung SPF 15 untuk mencegah resiko kanker kulit dan juga kerutan. Jadi jangan terlalu sering terkena sinar matahari. Yang kedelapan adalah kurang tidur ya. Kurang tidur berhubungan dengan obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, dan masalah ingatan. Jadi diusahakan kita semua mempunyai waktu tidur yang cukup ya. Kelebihan yang selanjutnya adalah kelebihan berat badan atau obesitas ya. Kelebihan berat badan ini dapat memicu kemungkinan penyakit serangan jantung, diabetes, bahkan kanker ya. Jadi sebisa mungkin kita bisa menjaga pola makan dengan baik dan sehat. Yang terakhir, yang nomor 10 adalah mengonsumsi gula berlebih ya. Gula yang berlebihan ini dapat menaikkan berat badan dan kemungkinan terserang penyakit jantung ya. Jadi bisa sebisa mungkin untuk mengatur konsumsi gula dengan baik ya, jangan sampai berlebihan.
Nah, seperti itulah penjelasan sedikit tentang penyakit infeksi degeneratif dan juga penyakit yang ditimbulkan oleh perilaku yang tidak sehat. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya yaitu tentang PPGD, yaitu pertolongan pertama pada gawat darurat ya. Jadi kali ini saya akan membahas ya tentang PPGD pada diri sendiri ya. Jadi bagaimana kita menangani memberikan pertolongan pertama pada diri sendiri ketika gawat darurat ya. Seperti contoh, misal kita sedang berada di hutan ataupun yang lain-lain yang tidak memungkinkan untuk bisa dibawa ke medis ya. Ketika seperti contoh ya, saat kita berada di hutan ya, kemudian kita mengalami suatu kejadian yang membuat diri kita sendiri terluka ya. Contoh seperti tersayat ranting ataupun apa yang membuat kita berdarah. Kali ini saya akan mengambil contoh tangan saja, tangan ketika terluka ya saat kita berada di hutan ya, sebagai contoh saja. Cara menanganinya gimana, yaitu yang pertama adalah pastikan kita tidak panik ya. Jadi ketika kita panik itu justru nantinya akan membuat situasi atau kondisinya itu tidak mengenakan ya, atau membuat kondisi lebih buruk ya. Jadi sebisa mungkin tidak panik ya. Kemudian yaitu dengan membersihkan atau dengan mencuci bagian yang luka pada diri kita yang berdarah itu, kemudian kita bersihkan, bisa menggunakan air mengalir ya, atau air bersih ya. Sebisa mungkin luka itu nantinya bisa bersih terlebih dahulu ya. Kemudian sebisa mungkin ya untuk menghindari penggunaan alkohol. Jadi karena penggunaan alkohol ini nantinya akan justru akan memberikan sensasi panas ya pada luka ya, sensasi panas dan perih seperti rasa terbakar pada luka lah. Jadi jangan dioles alkohol terlebih dahulu ya. Utamakan luka tersebut bisa bersih terlebih dahulu. Kemudian setelah bersih kita bisa mengoleskan ya, atau memberikan salep ya, salep antiseptik pada luka dan menutupinya dengan perban ya. Setelah itu memberikan salep ya antiseptik pada luka yang sebelumnya sudah kita bawa ya, perlengkapan seperti salep, antiseptik dan perban, kurang lebih seperti itu.